Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiptia dengan NIM C0D021035. Di sini saya akan mempresentasikan konsep rekonsiliasi atau koreksi fiskal dalam akuntansi perpajakan. Baiklah, untuk slide pertama. Definisi rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal dan membantu menghitung penghasilan wajib pajak. Laporan keuangan komersial berfungsi untuk menilai keadaan finansial di sektor swasta serta kinerja ekonomi pada umumnya. Sedangkan laporan keuangan fiskal berfungsi dalam menghitung pajak. Selanjutnya, tujuan rekonsiliasi fiskal. Sebagai metode atau cara untuk mengetahui perbedaan yang ada pada laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal memiliki beberapa tujuan yang meliputi: 1. Memeriksa draft laporan keuangan. 2. Meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak. 3. Meminimalisir adanya kesalahan hitung. Selanjutnya, jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. 1. Beda tetap. Jenis yang pertama yaitu rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap adalah sejenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. 2. Beda waktu atau time difference. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Dalam hal ini, pengakuan penghasilan pada akuntansi komersial diterima setelah lebih dari 1 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan, penghasilan tersebut harus diakui pada saat yang diterima sekaligus. Selanjutnya, tahapan rekonsiliasi fiskal. Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal tidak asal serta-merta tapi diperlukan sejumlah tahapan. 1. Melakukan pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. 2. Melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. 3. Melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. 4. Membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya, penyebab terjadinya koreksi fiskal negatif dan positif. Koreksi fiskal positif. 1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 2. Dana cadangan. 3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan. 4. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 5. Harta yang dihabiskan, bantuan atau sumbangan. 6. Pajak penghasilan. 7. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik. 8. Sanksi administrasi. 9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. 10. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 11. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, koreksi fiskal negatif. 1.
penghasilan yang dikenakan PPh final, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. 2. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. 3. Penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebut di atas. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.